Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak semuanya sehat, Ibu Bapak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, pangestunipun. Alhamdulillah ya. Ini kita akan melaksanakan kegiatan lokakarya kedua untuk Bapak Ibu semua TGP Angkatan 11 nih. Nanti saya akan membersamai Bapak Ibu semua dalam kegiatan Loka 2 ini Bapak. Yang nanti Loka 2 ini akan membahas tentang visi untuk lingkungan belajar kita. Nah, Ibu Bapak, nanti dalam tahapan Loka Karya 2 ini, yang pertama pembukaan, kesepakatan belajar, maksud dan tujuan, penggalian pemahaman, diskusi hal-hal yang penting kaitannya dengan materi Loka ini, kemudian nanti kita akan refleksi dan terakhir penutup. Tapi sebelumnya untuk mengawali kegiatan ini, saya mohon salah satu di antara Ibu dan Bapak untuk memimpin doa. Barangkali ada yang berkenan untuk memimpin doa. Ya, kalau dari layar saya ada Bu Husnul ya, silakan Bu Husnul. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan Loka Karya 2 pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Atas kemampuan Pak dan Ibu, ini Bu Husnul sudah membantu kita memimpin doa, kami ucapkan terima kasih. Bapak, perkenalkan ya, saya selaku pengajar praktek pada kesempatan ini, namanya Pak Abdul Malik ya. Kebetulan saya saat ini menjadi Kepala Satuan Pendidikan di SD Negeri Sarangan, Kecamatan Retet, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Nanti perkenalan Ibu Bapak, ini di data saya ada 5 GPG. 5 calon guru penggerak. Ini ada Pak Arif Basuki, bisa menyauti suara saya Pak Arif. Mana ini Pak Arif? Bisa Pak, bisa. Kemudian ada Bu Siska. Mana Bu Siska? Bisa? Pak. Iya. Bisa Pak, siap. Ada Bu Husnul yang tadi memimpin doa. Siap, Pak. Ini ada yang ini ganteng sekali Pak Joko ini. Pak Joko. Dan yang terakhir ada Pak Walmito, berarti semuanya hadir semua nggih untuk calon guru penggerak angkatan 11 ini nggih. Lengkap. Lengkap, alhamdulillah. Terima kasih. Ibu Bapak, ini kesepakatan belajar kita itu yang tertera di layar, bahwa nanti diharapkan keaktifannya bisa menyalakan kamera selama kegiatan Loka ini, kemudian nanti saat lainnya berbicara, mikrofonnya dalam posisi off, kemudian apabila mau bertanya itu bisa angkat tangannya dengan raise hand itu, nggih. Ada yang ingin menambahkan? Cukup. Cukup, nggih. Pak. Berikutnya Cukup, saya ingin Pak. menyampaikan maksud dan tujuan dari Loka Karya ini. Nanti harapannya Ibu Bapak semua bisa melalui prakarsa perubahan Prodiri bisa memperbarui rencana-rencananya. Okay. Umpan balik dari peserta lain. Yang kedua, nanti bisa menjelaskan tentang bagaimana disiplin positif di kelas, kemudian bagaimana merancang penerapan disiplin positif itu dengan segitiga restitusi, dan yang terakhir tentunya membuat keyakinan kelas. Keterampilan Ibu Bapak dalam membuat keterampilan kelas itu seperti apa. Itu maksud dan tujuan dari Loka Karya ini. Ini sebagai refleksi awal untuk tokoh pendidikan nasional Bapak Kiai Haji Dewantoro pernah menyampaikan, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Ngoten nggih. Semua bisa untuk mengilhami apa yang menjadi
pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Ibu Bapak, sebelum memasuki penggalian pemahaman, ini agar kita lebih fokus pada pembelajaran dan tidak dalam suasana kantor, saya ingin mengajak Ibu Bapak bernyanyi. Tapi sebelumnya ada yang ingin mimpin, tidak? Untuk sebelum ke penggalian pemahaman ini, Ibu Bapak, saya punya sebuah lagu, tapi nanti bisa diikuti sambung liriknya, nggih, oleh Ibu Bapak semua, nggih. Siap. Siap, nggih? Siap. Ini yang ibu-ibu belum menjawab ini. Ibu-ibu Siap, siap? Pak. Siap. Ya, itu kalau sudah mendengar suara ibu dan bapak ini saya jadi tambah semangat, nggih. Tetap semangat, nggih. Ini sebelum penggalian pemahaman saya ingin menyanyi, Bapak Ibu nanti melanjutkan liriknya tanpa menebak atau saya tampilkan di layar. Siap? Hitungan 3 kami mulai. 3, 2, 1. Balonku ada 5. Nah, Rupa-rupa warnanya. sebentar. Jadi aja satu bait-bait, jangan kesusu itu Pak Joko itu kesusu itu. Ulangi, nggih. Balonku ada 5 rupa-rupa Warnanya. warnanya. ya pada hari Minggu Minggu kuturun ayah ke sawah. ke sawah. Sekarang ini aja, saya mau salah satu jadi relawan untuk bernyanyi menirukan saya. Ada yang ingin saya battle nanti antara Ibu Bapak dengan Ibu Bapak. Itu Bu Husnul, Pak Joko. Bu Husnul dulu, nggih. Siap, Bu Husnul? Ya, nyanyi lagu apa, Pak? Ini kalau lagunya saya sampaikan nanti tidak Oh iya, siap. konsentrasi panjenengan. Siap, Pak. Sambung lirik. CGP angkatan 11. Selamat ulang tahun kami ucap. rupa-rupa warnanya hijau, Kuning kelabu, merah muda dan biru. iya. Oke, itu Bu Husnul cukup. Saiki Pak Joko Santoso ya. Pak Joko Santoso dari mana ini? Saya dari Boyolali, Pak. Oh ya, terima kasih Bapak. Siap Bapak sambung lirik lagunya? Siap. Iya, ini lagu anak-anak zaman dulu, oke? Lihat kebunku Penuh dengan buaya. ada yang Putih dan Oke. ada yang hitam. Hitam kayak Pak Joko itu. Itu ada luar biasa. Udah tepuk tangan buat pengusul sama Pak Joko. Semuanya hebat-hebat. Ibu Bapaknya hebat. Tepuk tangan. Ibu Bapak, ini kembali ke apa yang menjadi pembahasan kita gitu, tentang penggalian pemahaman. Ada pembahasan disiplin positif dan keyakinan kelas atau sekolah. Nah ini tidak melalui jambut dulu, saya ingin mendengarkan sekilas tentang pendapat Ibu dan Bapak terkait dengan disiplin positif. Singkat, padat, silakan bisa saya catat. Ya, Pak Arif Basuki, silakan, Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dalam pemahaman saya, disiplin positif artinya bagaimana kita mengembangkan sebuah kesadaran diri untuk berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal yang ada tanpa harus ada unsur pemaksaan, tanpa harus ada unsur hukuman dan seterusnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Luar biasa ini. Pak Arif luar biasa, saya kasih apresiasi. Nilai-nilai universal tanpa ada hukuman. Ada yang lain mungkin tadi yang sempat present?
Iya, Pak. Yang ingin berpendapat tentang disiplin positif. Pak Joko, ini Pak Joko tadi resen tadi diturunkan ya. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Kalau yang sudah diterapkan di sekolah saya yang namanya disiplin positif itu ya hampir sama, mirip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Abbas tadi ya. Hanya saja penerapan di sekolah saya yang sudah berjalan yaitu dengan adanya restitusi itu Pak, restitusi yaitu mendisiplinkan yang anak itu yang menyadari kesalahannya sendiri dan berusaha untuk memperbaiki sendiri dengan cara mereka. Guru hanya mengarahkan bagaimana anak-anak tersebut bisa mencari solusi terkait dengan atau mencari perbaikan terhadap kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi di situ tidak ada istilahnya guru kok menyalahkan atau memberikan hukuman, tidak, tetapi dengan cara berdiskusi dengan anak tersebut, diajak ngobrol pelan-pelan. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Iya, luar biasa ini Pak Joko, Pak Abbas saling menyampaikan pendapatnya. Yang satu sisi menyampaikan tidak ada hukuman ketika menegakkan disiplin positif. Yang satu sisinya lagi Pak Joko itu bahwa mendefinisikan disiplin positif itu sebagai siswa yang mencari solusinya sendiri. Tepuk tangan buat CGP hebat saya ini, luar biasa. Kemudian berikutnya tentang keyakinan kelas. Ada yang mau berpendapat? Wah, ini kalau ini rame nih, Bu Siska ini. Coba pendapatnya tentang keyakinan kelas. Coba. Ya Pak, keyakinan kelas itu merupakan pernyataan-pernyataan universal Pak yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambahi? Ya Pak Arif Basuki, silakan Pak Arif. Ya, jadi keyakinan kelas ya, bukan keyakinan sekolah. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati bersama untuk diyakini dan dilakukan, sehingga di situ tidak ada unsur pemaksaan seperti itu. Terima kasih Bu Siska dan Pak Arif ini saling melengkapi juga tentang keyakinan kelas. Pada rumusan itu dinyatakan tadi Bu Siska itu rumusannya kalimat yang positif, pernyataan positif. Kemudian Pak Arif juga ini tidak ada unsur paksaan Pak, murni dari siswa yang ingin menegakkan itu. Kemudian ini Ibu dan Bapak untuk berikutnya agar kita menjadi implementatif materi ini saya minta tolong pendapat Bapak Ibu terkait dengan apa yang menjadi pembahasan disiplin positif dan keyakinan kelas bisa diungkapkan lewat Jamboard ya. Linknya sudah kami share di kolom chat. Di kolom chat Bapak-bapak menyampaikan yang pertama terkait dengan bagaimana pengalaman dan Bapak dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Yang kedua, bagaimana pengalaman Ibu dan Bapak dalam pembuatan keyakinan kelas. Apakah Bapak pernah punya pengalaman membuat keyakinan kelas bersama murid-muridnya atau bagaimana? Itu sudah muncul Bapak? Dipindahkan ke kolom chat aja jawabannya. Pokoknya sudah diedit
di-chat, bisa dijemput gitu. Ya, ini ada Pak Basuki melaksanakan segitiga restitusi, ya bagus. Ini ada K 16 kan, ya betul. Ini menyusul Bu Husnul. Pengalaman saya ketika menerapkan disiplin positif adalah enggan menempatkan diri saya pada posisi manajer. Bagus sekali ini. Kemudian Pak Joko membuat keyakinan kelas sebagai dasar untuk menjalankan pendisiplinan segitiga restitusi. Pak Wal berkomentar bahwa keyakinan kelas sebagai dasar untuk menjalankan pendisiplinan segitiga restitusi juga. Luar biasa ini. Terima kasih partisipasi Ibu dan Bapak dalam membuat pengalaman, berani menyampaikan pengalaman tentang terkait dengan disiplin positif dan keyakinan kelas di masing-masing satuan pendidikan. Kira-kira itu aja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada lokakarya hari ini. Nanti setelah materi ini jeda, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan materi yang lain. Ya. Untuk berikutnya refleksi. Kami ingin Bapak Ibu menyampaikan refleksinya dengan model 4P. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu untuk hari ini, apakah itu menyenangkan atau tidak, atau ada kendala apa, kemudian pelajaran apa yang bisa ditulis atau yang bisa diambil dari pembelajaran pada ini, kemudian perubahan yang diinginkan. Itu nanti Bapak menuliskannya di sebuah lembar LK yang nanti akan kami kirimkan di LMS atau di chatting ini bisa diakses. Sebagai perwakilan mengungkapkan refleksi untuk kegiatan hari ini, saya mohon dari Ibu Bapak untuk menyampaikan secara keseluruhan refleksi hari ini. Bu Husnul, silakan Bu Husnul, monggo. Ya, baik Pak, refleksi hari ini dari kegiatan Lokakarya 2 hari ini, peristiwa yang saya rasakan alami adalah peristiwa berbagi bagaimana kita menerapkan disiplin positif di sekolahan kita, salah satunya dengan membuat keyakinan kelas di kelas kita. Selain itu, perasaan saya ketika mengikuti kegiatan Loka ini sangat senang dan sangat antusias karena mendapatkan ilmu dan tambahan baru serta berbagi praktik baik dengan teman-teman, dan pembelajaran yang bisa saya ambil tentunya adalah menerapkan disiplin positif di sekolahan untuk meningkatkan motivasi peserta didik, khususnya motivasi intrinsik dari peserta didik. Dan perubahan yang saya inginkan adalah saya ingin peserta didik saya atau saya sendiri khususnya bisa menerapkan disiplin positif ini dengan berkelanjutan dan dengan konsisten. Terima kasih Pak Malik. Iya, luar biasa ini. Terima kasih Bu Ska yang sudah mewakili teman-teman CGP-nya untuk merefleksikan dengan pendekatan atau model 4P. Ibu Bapak yang kami hormati, baiklah pada penghujung ini, apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan bisa kita perdalam lagi di koneksi antar materi dan nanti akan dilanjutkan dengan aksi nyata masing-masing Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Untuk penutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari awal sampai akhir apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Malik. Terima kasih Pak Malik. Terima kasih Pak. Sama. Semua.